Oke, tarekat. Siapa yang buka ini, teman-teman? Langsung aku. Iya, langsung aja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk kelompok 2 yaitu tentang strategi PT Ice Hardware di masa pandemi COVID-19. Dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Diah Yuli Setiarini, MSI. Kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, kemudian Dr. Han, dan Mas Rohmat. Next, Dok. Di Indonesia, ini banyak sekali retail-retail yang terdampak oleh COVID-19 pada akhir 2020. Di sini sektor-sektor yang mulai merugi akibat pandemi COVID ini yaitu yang pertama ada perhotelan, di sini yang paling besar. Kemudian yang kedua pendidikan tinggi. Nah, kenapa pendidikan tinggi di sini terdampak? Karena ini mahasiswa untuk membayar UKT itu sudah mulai meminta ke ini penurunan UKT karena orang tuanya ada yang terdampak COVID sehingga tentu pendapatan pendidikan tinggi juga menurun. Kemudian yang kedua yaitu manufaktur dan otomotif. Nah, ini juga terdampak karena otomatis masyarakat menengah itu sudah mengurangi konsumsi terkait otomotif ini. Kemudian pelayanan publik, kemudian layanan keuangan, yang selanjutnya ada energi, utilitas, kemudian ada pasar konsumen, ini juga sangat terdampak dengan COVID karena ketakutan masyarakat juga untuk pergi ke pasar juga. Ini maksudnya pasar persaingan sempurna itu sangat berkurang. Kemudian yang di sini kesehatan juga di sini menunjukkan merugi. Kemudian ada teknologi dan media. Next, ini kemudian dampak COVID 2019 ini hingga akhir 2020. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menyampaikan bahwa selama 15 bulan ini ada ratusan retail sudah tutup. Retail di Indonesia setiap harinya masih ada saja gerai-gerai yang berhenti beroperasi, termasuk retail fashion, makanan, dan gerai retail non-makanan lainnya. Nah, ini ya makanan bisa Giant itu. Nah, itu juga makanan, kemudian yang non-makanan juga beberapa ada mungkin yang terbaru yaitu ini yang terbaru adalah Sentro yang dinyatakan pilot. Akhirnya kondisi ini berbeda dengan industri otomotif. Nah, otomotif pada tahun 2021 ini mendapatkan diskon pajak penjualan barang mewah sehingga dapat mendongkrak penjualan mobil, yaitu untuk mobil baru. Begitu juga bisnis properti yang mendapatkan pembebasan pajak penjualan. Nah, memang skema ini diskon terhadap PPNBM ini sangat
mendongkrak sekali karena harga yang misalnya anggaplah Avanza seperti itu yang kemarin-kemarin sudah di atas 200 juta. Nah, dengan mendapatkan diskon ini sudah bisa sampai berada di bawah 200 juta. Next, Dok. Nah, kemudian sebelum kita membahas terkait hardware, nah kita perlu mengetahui dulu terlebih dahulu yaitu apa sih retail itu. Nah, kata retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer yang artinya memotong atau memecah. Retail ini atau sering disebut dengan eceran retailing dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir dengan tujuan untuk penggunaan pribadi, bukan penggunaan bisnis. Jadi retail di sini tidak untuk mensuplai barang untuk bisnis lagi, tapi langsung ke pelanggan pribadi yang konsumsinya untuk pribadi, bukan untuk bisnis. Nah, yang berikutnya adalah, sedangkan menurut Utami 2012 menyatakan pengertian retail adalah kegiatan yang melibatkan transaksi barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan. Dari pengertian retail di atas, yang patut digarisbawahi adalah yang pertama, yaitu penjualan kepada end user atau konsumen akhir. Jadi ini untuk pengguna pribadi atau konsumen akhir. Yang kedua, motivasi pembelian konsumen adalah untuk kepentingan sendiri. Jadi termasuk keluarganya dan tidak untuk dijual kembali atau tidak untuk bisnis. Atau paling tidak lebih dari separuh penjualannya adalah kepada konsumen untuk kepentingan sendiri. Next, Dok. Nah, yang berikutnya di sini ada fungsi retail. Jadi di sini fungsi retail menurut Puspitasari 2012 itu ada 4. Yang pertama sebagai tempat investasi atau kesempatan kerja. Kemudian yang kedua yaitu distribusi, yaitu penyebaran barang dan jasa. Kemudian yang ketiga untuk konsumsi. Jadi fungsinya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Kemudian yang keempat adalah indikasi, yaitu untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Next, Dok. Yang berikutnya, retail juga memiliki beberapa keunggulan. Jadi yang pertama itu memiliki konsumen yang setia atau loyal. Konsumen yang setia atau loyal ini yang bersedia untuk berbelanja pada retail-retail tertentu dan enggan untuk pindah ke retail pesaing. Jadi ada beberapa cara untuk membangun kesetiaan pelanggan, misalnya mengembangkan strategi-strategi yang jelas yang berpihak kepada konsumen. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan emosional dengan para konsumen melalui program-program, misalnya kesetiaan pelanggan, seperti kemudian konsumen itu diwadahi, seperti itu. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu lokasi. Lokasi di sini merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih toko. Jadi retail di sini karena langsung berinteraksi dengan konsumen akhir atau
pengguna pribadi. Jadi di sini sangat diuntungkan. Kemudian yang ketiga, manajemen sumber daya manusianya merupakan bisnis yang menggunakan tenaga kerja secara intensif. Jadi para pegawai memiliki peranan dalam memberikan layanan pada konsumen dan juga dapat mendorong kesetiaan pelanggan terhadap konsumen dengan pelayanan yang baik. Kemudian yang keempat, sistem distribusi dan informasi. Retail sukses melakukan pengolahan operasional secara efisien dengan memenuhi kebutuhan konsumen pada saat yang sama. Juga mereka membeli barang-barang dengan harga lebih rendah daripada pesaing-pesaingnya atau memutuskan untuk menggunakan kesempatan guna menarik perhatian konsumen. Yang berikutnya yaitu barang-barang yang unik. Jadi di sini untuk mengembangkan keunggulan bersaing terkait juga dapat melalui barang-barang yang unik. Karena para pesaing dapat membeli atau menjual merek-merek nasional yang sama terkenalnya. Tetapi beberapa retail menyadari keunggulan bersaingnya dapat dipertahankan dengan mengembangkan merek-merek berlabel privat atau pribadi. Nah, di sini misalnya produk atau yang ini mereknya itu tertentu seperti itu. Nah, kemudian hubungan retail dengan atau hubungan pedagang dengan penjual yaitu memiliki hubungan yang kuat antara penjual, pelanggan, kemudian di sini dengan hubungan yang dekat ini, retail bisa mendapatkan hak-hak eksklusif, antara lain menjual barang-barang di daerah atau lokasi tertentu untuk mendapatkan perlakuan khusus dan membeli barang dagangan yang ditawarkan pada pesaing lain. Kemudian menerima barang-barang merek terkenal. Nah, yang terakhir yaitu layanan dan komitmen konsumen. Jadi di sini karena tadi retail itu langsung berinteraksi dengan konsumen, jadi retail itu dapat menawarkan berbagai layanan ke konsumen dengan tujuan membuat para konsumen melakukan pembelian barang secara terus-menerus pada retail tersebut. Memang membutuhkan waktu dan usaha yang keras untuk membangun sebuah tradisi dan reputasi. Next, Dok. Nah, untuk studi kasus Ace Hardware ini akan dilanjutkan oleh Mas Rohmat. Ya, Mas. Terima kasih Mas Firjon atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi terkait strategi yang dilakukan oleh Ace Hardware. Namun sebelumnya kita akan mengulas sedikit tentang Ace Hardware. Ace Hardware ini adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 sebagai anak perusahaan dari PT Kawan Lama Group yang bergerak dalam pusat perlengkapan perkakas teknik dan industri pertama di Indonesia. PT Ace Hardware ini PT Ace Hardware Indonesia (TPK) memegang lisensi tunggal dari Ace Hardware di negeri ini yaitu Indonesia, yang ditunjuk secara langsung oleh Ace Hardware Corporation Amerika. Toko Ace Hardware Indonesia dibuka pertama kali di Super Mall Karawaci, Tangerang di tahun yang sama.
kemudian diikuti rentetan toko lain di berbagai wilayah secara cepat. Sistem dari pertumbuhan pesat ini ditunjang penuh oleh berbagai bidang logistik di titik-titik sentralnya. Kemudian untuk produk-produk PT ES Hardware ini dipasarkan di bawah merek dagang ACE, Crispo, Kris. Ya. Jadi ada 3 merek dagang itu. Kemudian tahun 96 ini membuka pertama di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu Perseon terus mengalami perkembangan sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Next. Next, Dok. Ya, untuk ES Hardware ini pertumbuhannya pesat karena ditunjang dari berbagai bidang logistik di titik-titik sentral, sistem distribusi modern yang terintegrasi, beserta para staf profesional yang kemampuannya senantiasa ditingkatkan via berbagai training, seminar, dan sistem keterampilan yang lain. Sejak awal pendirinya, pelopor pertamanya di Indonesia tahun 95, tapi di ES Hardware ini didirikan di Chicago tahun 1924 oleh 5 pemilik toko hardware independen, kurang lebih 90 tahun yang lalu sebenarnya. Nah, dari ini ES Hardware mampu mempertahankan fokusnya dalam menyediakan produk dengan nilai-nilai terbaik dalam melayani kebutuhan konsumen dan menjadi pusat perbelanjaan dalam penyediaan berbagai produk home improvement dan lifestyle terbaik. Kemudian ya, ini apa namanya? Ini di tampilannya ada please move the windows ini. Oh, itu dari Dr. Han. Coba diulang, okay. Sudah. Nah, ya, diulangi yang ini, Mas. Oh iya. Toko ES Hardware sejak dibuka pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang, kemudian diikuti dari rentetan toko yang lain di berbagai wilayah secara cepat. Pertumbuhan pesat ini ditunjang oleh berbagai bidang logistik di titik-titik sentral, sistem distribusi modern yang terintegrasi, beserta para staf profesional yang kemampuannya senantiasa ditingkatkan via berbagai training, seminar, dan juga peningkatan keterampilan yang lain. Sejak awal berdirinya tahun 1995 untuk yang di Indonesia sebagai anak perusahaan PT Kawan Lama itu tadi, namun sebenarnya pertama kali ES Hardware didirikan tahun 1924 di Chicago oleh 5 pemilik toko hardware independen kurang lebih 90 tahun yang lalu. Sudah lama sebenarnya. Nah, dari ini ES Hardware mampu mempertahankan fokusnya dalam menyediakan produk dengan nilai terbaik dalam melayani kebutuhan konsumen dan menjadi pusat pembelanjaan dalam penyediaan berbagai produk home improvement dan lifestyle terbaik. ES Hardware ini mampu menciptakan nilai tambah lebih tinggi dengan layanan dalam menawarkan merchandise baru. Nah, ES Hardware ini akhirnya menjadi pionir dan pusat perlengkapan rumah dan gaya hidup terlengkap dengan lebih dari 100 toko yang tersebar di pusat keramaian di kota-kota besar di Indonesia. Terobosan dalam menyediakan banyak macam produk membuat ES Hardware menjadi destinasi utama dalam mencari solusi perlengkapan rumah gaya hidup keluarga modern di Indonesia. Kemudian ES Hardware adalah perusahaan yang menyediakan perkakas ya dengan reputasi internasional yang dapat didefinisikan sebagai the helpful place yang dapat memberikan pelayanan yang baik dan mampu memberikan solusi dan inovasi tersendiri untuk pembeli yang dibutuhkan setiap pelanggan. Bahkan menciptakan fitur produk inovatif yang berbeda secara radikal. Next, Dok. Nah, ES Hardware ini dengan visi misi yang baik, ES Hardware menyediakan ragam pilihan produk yang berkualitas dan lengkap, eksistensi pelayanan yang profesional, tingkat harga yang kompetitif, kemudian lingkungan belanja yang nyaman dengan agenda perbaikan berkesinambungan. Namun dengan munculnya rentetan perusahaan yang baru ini menjadi tantangan sendiri bagi ES Hardware untuk bersaing di dunia industri. Tadi saya katakan kalau ES Hardware itu the
helpful place yang dapat memberikan pelayanan yang baik dan mampu memberikan solusi dan inovasi tersendiri untuk membeli yang dibutuhkan setiap pelanggannya. Kemudian menciptakan fitur produk inovatif yang berbeda secara radikal. Kemudian Ace Hardware juga menyediakan ragam pilihan produk yang berkualitas dan lengkap. Next, Dok. Untuk market oriented-nya, Ace Hardware ini menyasar masyarakat kelas menengah ke atas. Segmen pasar kelas menengah atas tidak terlalu mempermasalahkan mengenai harga. Memang dari harganya, kalau kita melihat dari produk-produk Ace Hardware itu agak mahal dibanding dengan produk lain yang mungkin dari fungsi dan kegunaannya hampir sama, tetapi kalau sudah dibundling dengan merek-merek Ace, Kris Pro itu tadi, biasanya harganya juga akan lebih mahal dibanding dengan merek-merek yang lain. Ini memang dari segmen pasarnya memang menyasar ke segmen kelas menengah ke atas. Kemudian mereka lebih mencari tempat yang menurut mereka nyaman dan untuk berbelanja. Contohnya saja kalau Ace Hardware ini biasanya berada di pusat-pusat keramaian, di mal-mal besar. Jarang-jarang ada yang mungkin yang di tempat yang kurang ramai itu, yang terpencil gitu, jarang ada Ace Hardware. Biasanya mereka memang di kota-kota besar, yang ramai, yang nyaman. Ya. Biasanya di mal-mal besar mereka membuka. Setelah itu dilakukan pemikiran agar pelanggan tersebut betah dan mau tetap berbelanja karena tempat yang nyaman. Mungkin kita jalan-jalan di mall, oh ternyata ada Ace Hardware, dan akhirnya kita belanja di situ karena dengan tempat yang nyaman tersebut. Nah, maka dari itu bila sudah betah, maka mereka datang dengan sendirinya tanpa kita harus memang harus istilahnya berpromosi lebih gencar, cuma memang dengan sendirinya mereka akan datang. Kemudian next, Dok. Perkembangan dari Ace Hardware ini mendorong Ace Hardware menyiapkan langkah-langkah strategi ya, apalagi pada musim pandemi, saat pandemi kali ini wabah COVID-19 ini mendorong Ace Hardware menyiapkan langkah strategi mempertahankan usaha grupnya dalam menghadapi COVID dengan mengubah penjualan menjadi online dengan berbagai ekspansi, pembukaan gerai, kemudian perseroan memiliki 208 gerai Ace Hardware, total luasnya sampai 506.400 meter persegi di 49 kota, 27 provinsi, serta 57 gerai Toys Kingdom yang tersebar di 14 provinsi. Yang di tahun 2018, Ace Hardware juga membuka Ace Express. Kemudian Ace Express ini adalah menjadi tempat belanja yang memudahkan konsumen, terutama di daerah perumahan dengan penawaran produk-produk kebutuhan sehari-hari, dan saat ini sudah berjumlah 10 gerai. Kemudian Ace Hardware juga menyiapkan langkah strategi, yaitu menjual barang-barang dibutuhkan saat pandemi COVID-19 ini dengan harga-harga yang masih wajar, terutama untuk produk-produk kesehatan kebersihan. Seperti halnya hand sanitizer, kemudian disinfektan, masker, dan lain-lain. Mereka masih tetap menyediakan itu dengan harga-harga yang wajar. Kemudian perseroan juga melakukan pendekatan ke pelanggan itu dengan memiliki member, yang sudah memiliki member terutama, dengan mengirimkan email mengenai produk-produk khusus yang bersangkutan dengan COVID-19. Jadi dengan flash email, mereka dari Ace Hardware mengirimkan semacam produk terkait dengan bersangkutan dengan COVID-19 ini, dikirimkan via email produk-produknya dari hand sanitizer dan lain-lainnya. Kemudian next, Ace Hardware juga dalam langkahnya di masa pandemi ini melakukan beberapa efisiensi pembiayaan. Efisiensi pembiayaan ini merupakan fokus biaya marketing dari memasang advertising pada billboard, katalog, dan brosur menjadi media digital.
dengan biaya yang lebih terjangkau. Perseroan juga mengurangi biaya-biaya yang tidak relevan, seperti biaya perjalanan dinas, biaya utilitas. Proses pemulihan bisa dilakukan hingga pada tahap akhir tahun ini. Juga dalam bidang hal margin, Esaquer telah menerapkan beberapa langkah penghematan biaya seperti menurunkan bonus karyawan, tidak lagi melakukan perekrutan, dan bernegosiasi untuk pengurangan biaya sewa dengan pemilikan tanah. Ini terkait dengan efisiensi pembiayaan. Selanjutnya, untuk terkait dengan respon kepada perilaku konsumen terkait langkah-langkah Esaquer untuk bidang konsumer online, bisa dijelaskan Mas Han Christian, monggo. Ya, makasih Mas Rohmat. Saya melanjutkan dari Mas Rohmat untuk strategi selanjutnya, di mana di sini untuk Hardware dia memiliki strategi untuk merespon perubahan perilaku konsumen. Di sini dengan adanya pandemi, perubahan dari pemerintah, efek dari peraturan pemerintah, mencegah infeksiusnya akan menyebar, maka perilaku konsumen juga serta-merta juga berganti. Di sini beberapa strategi yang dijalankan itu ada tidak hanya gerai fisik, tapi juga sudah ada yang dari yang di toko online atau dia punya server sendiri untuk toko online. Jadi ya dia sudah beralih cenderung ke toko online. Untuk memancing itu beberapa juga dilakukan promo. Misal tadi yang ada potongan untuk 50% apa berapa ribu jika melakukan transaksi pada toko online-nya yang punya Jadi mereka cenderung untuk mengalihkan dari fisik ke online. Lalu yang selanjutnya adalah selain menggunakan toko-toko online, juga mulai menggunakan aplikasi mobile. Di sini ada aplikasinya sendiri, Miss Ace, atau kalau dilihat di toko online-nya dipunyanya Ace sendiri, itu ada buat WhatsApp. Jadi WhatsApp-nya diarahkan ke toko terdekat, nanti toko terdekat akan membantu untuk pencarian barang, harga, dan lain-lain. Dan kemungkinan dia akan membantu sampai datang ke tempatnya sendiri. Ini ada posternya juga yang buat WhatsApp Shop Now, ada free delivery dan payment. Ini mungkin awal-awal, tapi sekarang mungkin sudah ganti enggak free total. Kalau tadi saya lihat. Lanjutannya ya ini beberapa posternya yang dari Miss Ace, habis itu ada grand launchingnya di Shopee. Di Shopee juga ada dia buat produk yang khusus dari Ace. Itu seringkali ada promo di tanggal-tanggal kembar itu. 10-10, 99, 88. Yaitu untuk memacu. Habis itu ada dia sendiri buka di rupa-rupa itu ada yang khusus punya dia sendiri toko online. Di sini selain dengan dia ada di platform online, dia juga memberikan seperti tadi dijelaskan Pak Rohmat, kalau dulu dia lebih ke arah promosi bentuk fisik, sekarang mulai dikurangi berganti ke promosi bentuk yang online atau digital. Jadi kalau ada buka sesuatu, kadang seringkali ada promonya dari Ace. Terutama kalau memang kita lagi cari-cari barang-barang yang dijual di Ace. Itu. Habis itu next ini buat consumer centric. Jadi Ace menyadari bahwa penting untuk melakukan strategi digital marketing dengan menawarkan layanan yang lebih baik. Di sini yang pertama adalah dia mempermudah proses memilih dan belanja bagi konsumen. Jadi yang online itu ya, jadi mulai dipermudah. Yang kedua adalah mendukung strategi ini, memberikan opsi belanja secara daring dengan pancingan promo. Lalu yang selanjutnya, pancingan promo ini salah satunya adalah gratis biaya pengiriman, potongan harga, terutama pada di
toko online atau terutama aplikasinya sendiri yang Miss Ace itu. Lalu Ace memberikan layanan belanja yang tadi saya katakan lewat WhatsApp, bisa WhatsApp message maupun video call. Itu nanti berkonsultasi dengan toko yang terdekat dituju, nanti juga dibantu untuk pemilihan barang dan harga. Lalu yang selanjutnya adalah melihat kebutuhan produk yang dibutuhkan. Ini buat WhatsApp shop itu. Tapi kemungkinan sih cuma disertakan fotonya. Ukurannya dan lain-lain sepertinya masih belum masuk di WhatsApp shop-nya. Lalu yang selanjutnya adalah kalau lewat WhatsApp dia bisa berkonsultasi sebelum ada transaksi yang dijalankan. Jadi lebih efisien daripada datang dan lebih bagus daripada yang di toko-toko online. Yang kedua adalah melihat produk-produknya Ace ini dia bagus. Jadi Ace mempertahankan untuk sebagai pemenuh kebutuhan yang paling utama. Jadi produknya juga dipertahankan dia yang paling bagus dan tidak ada pengurangan produk. Yang kedua adalah menyediakan produk yang tadi untuk kesehatan seperti yang dia katakan Mas Rohmat itu. Karena konsumen lebih butuh untuk kesehatan sekarang, ya sekalian Ace juga menjual barang-barang tersebut sekalian untuk mendongkrak penjualan dan meningkatkan keuntungan juga. Lalu ada yang sama ini produk kesehatan juga ya, ada APD, masker, face shield dan lain-lain. Juga disediakan beberapa kebutuhan yang kemungkinan digunakan oleh orang-orang yang sedang di rumah. Jadi kayak meningkatkan olahraga, peralatan berkebun, peralatan menjahit. Jadi mereka melihat ada kebutuhan dari konsumen itu ke arah sana, jadi mereka menyediakan. Dan mereka pastinya menawarkan, bisa lewat yang email tadi yang dikatakan maupun lewat iklan-iklan di digital. Lalu ini sedikit yang kita lihat, lalu kita memberikan saran untuk mungkin strategi di Ace. Di sini kita melihat meskipun ini sudah ada online, cenderung ke online, tapi beberapa pelanggan itu memang cenderung, apalagi yang sudah usia tua, dewasa tua itu akan kesulitan untuk membeli secara tidak langsung. Dan kemungkinan besar karena barangnya itu kan memang barang-barang yang berat, kayak meja, ada lemari, gunting, peralatan masak. Jadi kadang kalau enggak dilihat langsung itu ada beberapa konsumen yang tidak yakin. Apalagi cuma lihat foto dari toko online atau cuma konsultasi. Jadi di sini yang kita sarankan mungkin karena sudah ada penurunan kasus juga untuk COVID, mungkin sudah bisa diperbaiki service gap-nya di sini. Service gap itu ya mulai alur konsumen datang sampai akhir di belakang. Di sini sudah mulai ada screening. Di beberapa kota dijalankan, tapi kalau di Jember belum, Mas. Untuk screeningnya masuk pakai aplikasi Peduli Lindungi. Habis itu untuk kebersihan toko ya ditingkatkan. Tapi ini tadi posternya ada, sudah ditingkatkan. Cuman ya mungkin karena ada kenaikan kunjungan lagi, dia harus lebih meningkatkan kebersihan lagi. Lalu untuk mengubah posisi barang dan jarak antara, ini saya sempat kunjung ke S-nya Lipo, masih belum ada perubahan. Jadi meskipun di posternya dia bilang jarak antara 2 meter, itu jarak antara konsumennya. Jadi barangnya sendiri kadang itu kan memang barang besar. Jadi antara itu juga sempit. Untuk memposisikan 2 meter itu susah. Untuk jarak minimal itu. Jadi mungkin mulai bisa diatur. Mungkin yang penting-penting itu bisa dimajukan depan atau yang mungkin disusun ke atas biar ada jalannya. Lalu juga diperlukan alur untuk service skip itu kan ada alur dari pembelian dia lewat mana. Di sini tujuannya supaya tidak bertumbukan di suatu tempat biar enggak, tidak berkumpul gitu. Lalu untuk
pada di bagian akhir itu tujuannya adalah untuk mempercepat pembayaran dan packing. Nanti mungkin ini bisa diperhatikan buat yang service gap-nya. Lalu untuk memberikan panduan bagi yang kesulitan untuk pembelian tidak langsung, baik di toko online, WA, mungkin ada panduannya. Soalnya sampai sekarang kita melihat yang dari S-nya belum ada panduan. Lalu mungkin bisa menggunakan virtual reality atau 360 ekspor. Jadi pelanggan bisa datang, bisa lihat, tapi tidak harus di tempatnya sendiri. Lalu yang keempat, dari sumber daya manusia, dengan ada penurunan penjualan dan pembatasan, pasti akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja. Mungkin opsinya bisa selain mengurangi tenaga kerja, bisa membagi shift supaya tetap dapat meskipun berkurang. Atau bisa dipindahkan ke bagian lain yang membutuhkan. Di sini pemindahan ke bagian lain bisa penggunaan sebagai staf pemasaran, bisa dari door to door, direct marketing, di mana yang kalau ke pelanggan pasti sedikitnya ada yang kena dan akan tertarik untuk membeli. Mungkin lewat katalog, bagikan katalog di tempat umum. Itu juga dapat meningkatkan penjualan dari toko daripada diam saja. Kesimpulannya di sini ada 3. 1, dengan mengutamakan service excellent dan brand quality-nya, PT S Hardware akan terus dan menjadi perusahaan retail yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, S Hardware berusaha untuk mengembangkan SDM-nya, di mana ini meskipun SDM-nya dia sudah mulai tidak terlalu dibutuhkan, terpaksa ya harus dikelola dengan baik supaya nanti kalau sudah ada perbaikan bisa pelayanannya lebih baik lagi ke customer, jadi kembali seperti dulu. Lalu dengan pelayanan yang baik gini, S Hardware bisa menciptakan superior customer value, di mana kalau nanti ada pesaingnya, dia memiliki advantage atau kelebihan, di mana dia lebih dikunjungi, diminati karena dia punya brand-brandnya. Tapi memang karena targetnya dia adalah konsumen menengah ke atas, harus dia lebih memperhatikan branding-branding dan kualitas produknya supaya lebih kena ke target pasarnya. Untuk harga yang kompetitif itu ya pilihan. Soalnya kan memang diutamakan untuk yang menengah ke atas adalah brandnya sama kualitas produknya. Tapi memang itu salah satu yang bisa diperhatikan untuk harganya. Ya, mungkin kesimpulan tambah di sini adalah memang karena kita di transisi antara COVID sudah menurun, nanti naik lagi, ya harusnya S Hardware ini bisa beradaptasi dengan faktor internal dan eksternalnya supaya bisa bertahan di kala pandemi ini. Jadi tidak sampai bangkrut seperti Setro. Mungkin itu saja yang kami berikan di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saat diskusi, WA atau komennya YouTube nanti bisa diketik di situ. Mungkin ada tambahan, saya kembalikan lagi ke Pak Virjon sama Pak Rahmat. Untuk sementara belum ada, Mas. Dan mungkin Mas Virjon, monggo. Baik, mungkin sudah cukup dari kelompok 2. Jadi kami kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.